semuanya, selamat datang di Bintang 5 Channel dalam program acara Movies, Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak hanya menonton cerita, tetapi juga akan mengulas sisi lain yang ada di baliknya. Drama Korea berjudul Made in Korea resmi masuk jajaran web drama paling ditunggu di tahun 2025, termasuk oleh penonton di Indonesia. Bukan tanpa alasan, serial ini mengusung tema politik, intrik kekuasaan, dan sejarah kelam Korea Selatan era 1970-an. Ditulis oleh Park Eun-gyo dan Park Jun-suk serta disutradarai oleh Woo Min-ho, Made in Korea langsung mencuri perhatian sejak pengumuman awal produksi. Apalagi jajaran pemerannya diisi aktor kelas A seperti Hyun Bin dan Ji Woo-suk. Buat kamu yang penasaran, berikut ini ulasan lengkap drama Korea Made in Korea. Drama Korea Made in Korea mengikuti kisah seorang pria ambisius bernama Baek Hee-tae, sosok yang hanya peduli pada harta, tahta, dan pengaruh. Ia bekerja sebagai agen KCIA di siang hari, namun menjalani kehidupan lain sebagai penyelundup di malam hari. Lewat bisnis gelapnya, kita memperkuat pengaruh, melindungi keluarganya, dan mengamankan posisi di dunia intelijen. Segalanya berubah saat ia berhadapan dengan Jang Geun-young, seorang jaksa dengan insting tajam dan kegigihan luar biasa. Pertemuan mereka memicu konflik sengit yang menyeret banyak tokoh penting ke dalam pusaran intrik politik, perebutan kekuasaan, dan rahasia kelam negara. Ketegangan antara ambisi dan keadilan inilah yang menjadi inti cerita Made in Korea. Hyun Bin memerankan Baek Hee-tae, agen KCIA yang hidup dengan sifat yang ganda. Di hadapan publik, kita tampil rapi dan profesional, namun di balik itu, Baek Hee-tae mengatur jaringan penyelundupan untuk mengalirkan uang dan barang terlarang. Peran ini menjadi langkah baru bagi Hyun Bin setelah banyak dikenal lewat drama romantis seperti My Name is Kim Samsung, Secret Garden, dan Crash Landing on You. Hyun Bin juga aktif di film layar lebar dari Confidential Assignment, The Swindlers, hingga Harbin yang membawanya memenangkan Best Actor di Blue Dragon Film Awards 2025. Jung Ho-sung berperan sebagai Jang Geun-young, jaksa yang menjadi lawan langsung Baek Hee-tae. Jang Geun-young tidak mudah diintimidasi dan menolak kompromi dengan korupsi. Saat kasus besar yang melibatkan Baek Hee-tae mencuat, Geun-young memilih mempertaruhkan karir dan kenyamanannya demi mengungkap kebenaran. Jung Ho-sung sudah lama dikenal sebagai aktor film papan atas lewat A Moment to Remember, The Good, The Bad, The Weird, The King, Still Rain, hingga 12-12 The Day. Jung Ho-sung juga meraih Daesan Baeksang Arts Awards and Best Actor Blue Dragon berkat aktingnya di Innocent Witness. Pertarungan akting antara Jung Ho-sung dan Hyun Bin menjadi salah satu daya tarik utama yang dinantikan penonton. Selain dua aktor utama, Made in Korea juga diperkuat jajaran pemain pendukung yang tidak kalah menarik. Woo Do-hwan sebagai Baek Hee-hyun, yaitu adik laki-laki Hee-tae yang merupakan perwira elit lulusan Akademi Militer Korea, memiliki idealisme tinggi dan sering berbenturan dengan jalan gelap sang kakak. Woon Ji-an sebagai Choo Yoon-ji, seorang pelobi cerdas yang lihai, memainkan jaringan kekuasaan di balik layar. So Eun-soo sebagai Oh Ye-jin, detektif sekaligus sekretaris Jang Geun-young yang setia, cekatan, dan berani. Choi Yeon-jong sebagai Baek Geum-ji, sosok misterius dengan pengaruh besar dalam lingkar elit dan politik. Drama ini juga diperkuat oleh jajaran pemeran pendukung berkualitas seperti Jung Sung-il sebagai Chon Seok-ju, sekretaris utama yang memegang kendali kekuasaan. Park Young-woo sebagai Hwang Gu-pyong, direktur Badan Intelijen Pusat dan atasan Hee-tae. Roh Jae-won sesama lulusan Akademi Militer Korea.
Lily Frankie, aktor Jepang yang menambah warna internasional. Chahi sebagai Baek Soyoung, adik perempuan Kite yang ikut terseret konflik keluarga dan politik. Lee Junyoon sebagai Jang Hyo-eun, adik perempuan Geun-young yang menjadi bagian dari sisi personal sang jaksa. Dengan kombinasi ini, Made in Korea terasa sebagai drama politik berskala besar dan bukan sekedar drama personal. Disney Plus telah mengkonfirmasi bahwa Made in Korea dirilis secara eksklusif pada 24 Desember 2025. 2 episode pertama akan langsung dirilis pada hari penayangan perdana. Episode 3 dan 4 akan tayang pada 31 Desember 2025. Kabar baiknya, season 2 Made in Korea sudah resmi masuk tahap produksi. Musim kedua dijadwalkan rilis pada paruh kedua tahun 2026. Artinya, cerita Baek Hee-tae dan Jung Go-young tidak akan berhenti di satu musim saja. Konflik politiknya dipastikan makin besar dan juga lebih brutal. Berikut beberapa alasan kenapa Made in Korea wajib masuk watchlist kamu. Politik yang jarang diangkat secara dalam, setting sejarah yang kuat, akting kelas dewa dari para pemain, konflik yang kompleks dan penuh plot twist, kualitas produksi sinematik khas Disney Plus. Buat kamu yang suka drama serius seperti Narco-san atau The Man Standing Next, Made in Korea jelas cocok banget buat kamu. Kesimpulannya, drama Korea Made in Korea bukan sekedar tontonan biasa. Ini adalah sajian penuh intrik kekuasaan, konflik batin, dan strategi politik yang menegangkan. Dengan latar tahun 1970-an, akting para aktor papan atas, serta produksi skala besar, Made in Korea diprediksi menjadi salah satu drama Korea paling fenomenal tahun 2025 di Indonesia. Siap-siap karena pertarungan kekuasaan Baek Hee-tae dan Jung Go-young bakal bikin kamu susah move on. Ya, itulah tadi review singkat tentang drama Korea Made in Korea. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai dengan akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!